Today, in our lesson Civic, we will see how important Pancasila is as the national principle and also as a way of life. Okay, let's start. Recently, kita menghadapi berbagai hal yang memberi kemudahan bagi kita semua. For example, the advancing of technology. By this mean, everything happens in the other side of our world can be known as fast as you can access it through technology. Internet we call it. By internet, everything can be known in seconds. So now we are facing globalization. But what is globalization? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam globalisasi, hal yang ingin dilampaui adalah batas, sehingga berbagai keuntungan dapat diperoleh. Namun globalisasi membawa dampak bagi perkembangan masyarakat, baik itu dampak yang bersifat positif maupun juga dampak yang bersifat negatif. Setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan, tantangan, dan ancaman. And some of them are konflik yang terjadi di suatu wilayah, lunturnya etika ketika berbicara dan bertingkah laku, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas, terorisme yang mengakibatkan keresahan dan mengancam kehidupan masyarakat, physically or non-physically. Juga lunturnya sikap cinta tanah air dan menipisnya solidaritas antar warga negara. Serangan cyber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, arus informasi dan pengaruh globalisasi yang diterima tidak disesuaikan dengan budaya bangsa, sehingga sering menyebabkan pergeseran pada nilai-nilai dalam masyarakat. So, how can we face things like this? My dear students, sejatinya untuk menghadapi hal-hal tersebut, Pancasila is the answer. Disinilah arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ketika menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa oleh arus budaya asing yang masuk. Oleh karena itu, pengenalan dan penempaan berbagai nilai Pancasila sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia tidak hilang oleh arus globalisasi. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial yang terjadi. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. 3. Memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Pancasila memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara di Indonesia. Misalnya di dalam bidang ekonomi. Sila kelima mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari sila kelima itu adalah koperasi contohnya. Dan fungsi yang kelima adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Sejatinya, persatuan bangsa yang diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.
Terdapat semboyan di situ yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi satu. Meskipun Indonesia itu terdiri dari banyak suku, agama, semuanya mengarah pada satu tujuan saja, yaitu persatuan bangsa. So my dear student, now you can see Pancasila has an important meaning for our society in every field of life. Pancasila gives us way of life to solve problems that come from the globalization. See you next time.